Beberapa tahun terakhir, industri sawit sering dikaitkan dengan penyebab polusi tanah dan air oleh aktivitas-aktivitas lingkungan hidup. Namun, tuduhan tersebut sampai sekarang tidak memiliki dasar ilmu yang kuat. Tanaman kelapa sawit sering dituding sebagai tanaman yang boros air, sehingga pengembangan perkebunan kelapa sawit diisukan membuat daerah yang bersangkutan kekeringan. Isu tersebut sengaja disebarluaskan secara masif dan intensif untuk membangun opini bahwa kekeringan yang sering terjadi di berbagai belahan bumi dan daerah adalah akibat dari perkebunan kelapa sawit. Fenomena terjadinya kekeringan di berbagai belahan bumi atau negara merupakan bagian dari dampak perubahan iklim global. Jika dilihat porsi curah hujan yang dimanfaatkan oleh kelapa sawit, menemukan bahwa persentase curah hujan yang digunakan oleh perkebunan kelapa sawit sebesar 40% dari curah hujan tahunan. Tanaman kelapa sawit justru termasuk tanaman yang relatif hemat menggunakan air dibandingkan tanaman hutan maupun tanaman minyak nabati utama dunia. Fungsi konservasi tanah dan air perkebunan kelapa sawit terjadi melalui mekanisme struktur pelepah daun yang berlapis sehingga mampu menaungi lahan mendekati 100% setelah dewasa. Sangat jelas bahwa tanaman kelapa sawit selain relatif hemat air juga memiliki fungsi konservasi tanah dan air serta pelestarian daur hidrologis. Berkaitan dengan hal tersebut, biofuel berbasis minyak sawit juga kerap diisukan sebagai bahan baku biofuel yang tidak ramah lingkungan. Benarkah isu tersebut? Tanaman penghasil bioenergi yang paling rakus air adalah rapeseed, disusul oleh kelapa, ubi kayu, jagung, kedelai, dan bunga matahari. Nalar umum saja, sangat mudah memahami bahwa tanaman apapun di planet bumi ini berfungsi sebagai pelestarian lingkungan hidup. Tidak ada satu teori pun yang mengatakan tanaman itu merusak lingkungan. Banyak peneliti membuktikan bahwa biomasa merupakan salah satu komponen penting kesuburan lahan pada perkebunan kelapa sawit. Jika biomasa perkebunan kelapa sawit meningkat dan dikembalikan ke tanah, ditambah dengan adanya fungsi konservasi tanah dan air, serta pemberian pupuk yang baik, maka penurunan kesuburan tanah perkebunan kelapa sawit hingga menjadi gurun adalah sesuatu yang hampir tidak akan mungkin terjadi.